Apa persamaan antara sebuah pelabuhan sepi di ujung selatan Sri Lanka dengan dompet kalian yang makin tipis hari ini? Jawabannya ada pada satu kata. Jebakan. Bayangkan, kamu pinjam uang ke teman kaya untuk renovasi rumah. Teman ini baik banget, bunganya rendah, syaratnya gampang. Tapi begitu rumah jadi, kamu sadar kamu nggak sanggup bayar cicilannya. Oke, nggak usah bayar utang. Tapi garasi dan dapur lu, gua ambil alih selama 99 tahun ya. Itu bukan fiksi, itu kisah nyata tetangga kita di Asia, Sri Lanka. Pertanyaannya sekarang, dengan puluhan proyek raksasa yang sedang dibangun di tanah air kita saat ini, apakah Indonesia sedang berjalan menuju jurang yang sama? Apakah kita sedang membangun masa depan atau sedang menggadaikan kedaulatan? Indonesia menghadapi peningkatan utang, sementara proyek kereta cepat Jakarta-Bandung terus berlanjut dengan dukungan investasi besar dari Tiongkok. Utang Indonesia terus meningkat, menyentuh angka tertinggi baru. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung maju, meski dengan tantangan. Di video kali ini, kita akan bongkar data yang jarang dibahas media mainstream. Kita akan bedah seberapa dekat sebenarnya Indonesia dengan skenario horor Sri Lanka. Selamat datang di Boleh Tahu. Mari kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Biar paham kondisi kita wajib main dulu ke Sri Lanka. Cerita ini dimulai sekitar tahun ke-2010. Waktu itu, Sri Lanka baru selesai perang saudara. Presiden mereka, Mahinda Rajapaksa, punya mimpi besar. Dia ingin mengubah kampung halamannya, Hambantota, jadi kota metropolitan kayak Singapura. Ide bagus kan? Masalahnya, nggak ada investor yang mau mendanai. Bank Dunia nolak, India nolak, Amerika nolak. Kenapa? Karena menurut hitungan bisnis, proyek itu nggak bakal balik modal. Hambantota itu sepi, bos. Kapal-kapal lebih suka mampir ke Kolombo, ibu kotanya. Tapi, ada satu teman yang datang bak pahlawan Tiongkok. Melalui skema Belt and Road Initiative Jalur Sutra Baru, Tiongkok bilang, sini, kami biayai. Kami bangunkan pelabuhannya, bandaranya, sampai stadion kriketnya. Sri Lanka senang bukan main. Tanpa pikir panjang soal feasibility study studi kelayakan, tanda tangan kontrak pun dilakukan. Hasilnya, mereka membangun Matala Rajapaksa International Airport. Kalian tahu julukan bandara ini sekarang? Kind of the world's emptiest international airport. Bandara internasional paling sepi di dunia. Saking sepinya, gudang beras pernah disimpan di terminal penumpang. Dan gajah liar sering masuk ke landasan pacu. Serius, ini fakta, bukan komedi. Masalah mulai muncul ketika jatuh tempo pembayaran utang, pendapatan dari pelabuhan dan bandara itu nol besar. Tapi utang plus bunga tetap harus dibayar. Sri Lanka gali lubang tutup lubang. Sampai akhirnya di tahun 2017 mereka naira kas, negara kosong. Solusinya, Tiongkok memberikan tawaran yang tidak bisa ditolak. Utang dihapus sebagian, tapi pelabuhan Hambantota dan ribuan hektar tanah di sekitarnya harus diserahkan pengelolaannya ke perusahaan Tiongkok selama 99 tahun. Teman-teman, 99 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Itu 3 generasi. Bayangkan, sebuah aset strategis negara, pintu gerbang laut, dikuasai asing. Kapal perang Tiongkok bisa saja mampir ke sana kapan saja. Kedaulatan Sri Lanka di wilayah itu secara de facto hilang. Inilah yang dunia sebut sebagai debt trap diplomacy atau jebakan utang. Sekarang tarik napas. Dan mari kita lihat cermin. Apakah pola ini mulai terlihat di Jakarta, di Bandung, atau di Sulawesi? Sebelum kita masuk ke kasus Indonesia, kalian harus paham dulu cara kerjanya. Skema utang Tiongkok ini sebenarnya mirip banget sama pinjol. Pinjaman online atau pay later yang sering kalian pakai. Tapi levelnya negara. Kalau Indonesia pinjam ke Bank Dunia atau negara barat, itu ribetnya minta ampun. Ditanya soal dampak lingkungan lah, soal HAM lah, soal transparansi lah. Prosesnya bisa tahunan. Tapi kalau ke Tiongkok, prinsipnya business to business. Lu butuh duit? Gua ada. Lu mau bangun apa? Kereta cepat. Oke gas. Gak perlu syarat mesem-mesem soal lingkungan. Terlihat enakan. Cepat cair. Tapi ada syarat dan ketentuan berlaku yang seringkali tertulis dalam huruf kecil yang samar. Biasanya ada 3 paket wajib. Pertama, kontraktor utamanya harus dari Tiongkok. Kedua, material dan alat beratnya impor dari Tiongkok. Ketiga, tenaga ahli, bahkan kadang buruh kasarnya dari Tiongkok. Jadi sebenarnya uang yang mereka pinjamkan ke kita
itu cuma numpang lewat. Uangnya cair, dipakai bayar kontraktor mereka, beli barang mereka, lalu balik lagi ke negara mereka. Kita dapat barang infrastruktur, tapi kita juga dapat tagihannya plus bunga. Ini strategi dagang yang jenius, fair secara bisnis, tapi mematikan kalau kita nggak pinter negosiasi. Dan yang paling bahaya adalah konsep hidden debt atau utang tersembunyi. Di data resmi pemerintah, utang ini seringkali nggak dicatat sebagai utang negara, tapi utang BUMN. Jadi seolah-olah rasio utang negara kita aman. Padahal, kalau BUMN-nya bangkrut dan nggak bisa bayar, siapa yang nanggung? Ya ujung-ujungnya negara. Ya ujung-ujungnya pasti pajak kalian. Coba deh, tulis di kolom komentar sekarang. Kalian tim mana? Tim A, nggak apa-apa utang. Yang penting infrastruktur jadi cepat. Ekonomi jalan. Atau tim B, mending sabar. Bangun pelan-pelan pakai duit sendiri. Biar nggak disandera asing. Saya tunggu pendapat kalian di bawah ya. Ini dilema yang nggak gampang loh. Oke, mari kita bedah gajah di pelupuk mata kita. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Awalnya, proyek ini diajukan Jepang. Bunganya rendah, risikonya kecil. Tapi Tiongkok masuk nikung dengan janji manis. Lebih murah, dan tanpa jaminan negara APBN, pemerintah kita tergiur. Deal, Tiongkok menang. Tapi apa yang terjadi di tengah jalan? Biaya membengkak, cost overrun triliunan rupiah. Dan janji manis tanpa APBN itu dilanggar. Akhirnya, lewat perpres baru, APBN kita ikut menjamin proyek ini. Ini adalah red flag atau bendera merah pertama. Pola biaya membengkak dan negara terpaksa ikut nanggung itu mirip banget sama fase awal kejadian di Sri Lanka. Bukan berarti WUS itu buruk ya. Teknologinya canggih, nyaman, tapi secara ekonomi, beban bunganya sekitar 3,4%. 4% itu jauh lebih tinggi dibanding tawaran Jepang dulu yang cuma 0,1%. Lalu kita geser ke Sulawesi, hilirisasi nikel. Ini kebanggaan pemerintah. Kita stop ekspor nikel mentah. Kita paksa bikin pabrik di sini. Bagus kan? Bagus banget untuk nilai tambah. Tapi Kobasek, siapa pemilik mayoritas smelter-smelter itu? Mayoritas perusahaan Tiongkok. Kita menyediakan tanahnya, nikelnya, bahkan membuang limbahnya di tanah kita. Tapi keuntungan utamanya lari kemana? KA Investor. Dan isu tenaga kerja asing yang mendominasi posisi teknis juga bukan rahasia lagi. Kita dapat pajaknya. Ya, kita dapat lapangan kerja level buruh. Ya, tapi apakah sebanding dengan kerusakan lingkungan dan terkurasnya sumber daya alam yang nggak bisa diperbarui itu? Ketergantungan ini yang bikin posisi tawar Indonesia jadi lemah. Kalau besok Tiongkok bilang, kami stop investasi, kalau kalian, Mas Mesem, di Laut Natuna Utara, kita bisa apa? Ekonomi, kita bisa shock. Inilah definisi disandera secara halus. Ah, itu kan urusan menteri, Bang. Apa hubungannya sama gue yang cuma makan warteg? Eits, jangan salah. Dampaknya langsung ke piring nasi kalian. Pertama, inflasi. Kalau negara pusing bayar utang dalam dolar atau yuan, nilai tukar rupiah bakal tertekan. Kalau rupiah loyo, harga barang impor naik. Kalian tahu apa barang impor kita? BBM, gandum mie instan atau roti, kedelai tahu atau tempe. Jadi kalau negara tercekik utang, harga mie instan dan tempe kalian yang bakal naik duluan. Kedua, pajak. Untuk bayar utang, negara butuh duit. Caranya, genjot pajak. PPN naik jadi 12%. Pajak ini itu diperketat. Utang proyek yang tidak balik modal, akhirnya ditambal pakai uang pajak kita. Jadi secara nggak langsung kalianlah yang mentraktir proyek-proyek rugi itu. Ketiga, kompetisi kerja. Dengan banyaknya investasi Tiongkok, skill bahasa Mandarin, atau koneksi ke jaringan mereka jadi syarat utama. Kalau kalian nggak adaptasi, kalian cuma bakal jadi penonton di negeri sendiri, melihat posisi-posisi strategis diisi orang lain. Jadi, apakah Indonesia akan bernasib seperti Sri Lanka? Jawabannya, belum tentu. Tapi lampunya sudah kuning. Ekonomi kita jauh lebih kuat dan beragam dibanding Sri Lanka. Kita punya banyak komoditas lain. Pasar domestik kita besar. Kita nggak akan bangkrut besok pagi. Tapi, tanda-tanda penyakit itu ada. Cost overrun, ketergantungan investasi satu negara, dan utang BUMN yang menggunung. Kita nggak boleh anti asing. Kita butuh investasi, tapi kita harus jadi mitra yang setara. Bukan peminta-minta. Kita butuh pemimpin dan negosiator yang berani bilang nomor kalau syaratnya merugikan rakyat. Tiongkok adalah mitra dagang terbesar kita. Itu fakta. Tapi
Jangan sampai mitra berubah jadi majikan. Kedaulatan ekonomi itu harganya mati. Nggak bisa ditukar sama kereta cepat atau jalan tol semata. Gimana menurut kalian? Apakah kalian optimis Indonesia bisa lolos dari jebakan ini? Atau justru pesimis? Tulis prediksi kalian 5 tahun ke depan di kolom komentar ya. Diskusi santai aja, jangan ribut. Kalau kalian merasa konten ini membuka mata, bantu pencet tombol subscribe. Biar kita bisa terus boleh tahu fakta-fakta yang orang lain gak berani bahas. Saya nama host, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kritis, tetap waspada.